anaknya ke dalam api neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah tuh lebih pengasih kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kemudian kejadian lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melewatin satu jalan bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada satu anak yang di tengah jalan. Kadang-kala kita lihat ada anak kecil ya. Ya Allah, antum kau lihat bagaimana sayangnya ibu. Ada anak keluar rumah langsung ke tengah jalan, ibu itu lari untuk menyelamatkan anaknya. Ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya lewat, ibu ini ngelihat anaknya ada di tengah, takut terinjak oleh kendaraan para sahabat Nabi. Dia langsung berteriak mengatakan, Ibni, 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 anakku, anakku, kata dia. Digendong itu anaknya. Lalu orang-orang mengatakan, ya Nabi Allah, maka hadhihi lutilka ibnah finnar. Orang kayak gini nih nggak mungkin akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Lalu Nabi mengatakan, wallahu la yulqi habibahu finnar. Dan Allah tidak akan melemparkan, memasukkan kekasihnya ke dalam api neraka. Nggak bakalan. Kalau Allah sayang sama antum, Allah nggak bakal melemparkan antum ke neraka. Abdullah bin Abi Aufah bercerita, qala kharajtu, suatu hari aku pergi, lagi keluar, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar qu'udan. Ketika itu aku melihat Nabi lagi duduk, sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar. Tahu-tahu ada bocah kecil yang nangis. Antum lihat kadang-kala ada anak kecil kehilangan orang tuanya, atau orang tua kehilangan anaknya. Si bocah nangis. Bocah itu nangis. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, Dummas sabiya ilaik fa innahu dal. Gendong anak itu, bawa anak itu. Dia ini tersesat anaknya, kehilangan orang tuanya, gendong anak. Lalu sama Umar diambil dan ditaruh, dipeluk sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam posisi anak itu digendong sama Umar bin Khattab, didudukkan bersama Umar bin Khattab, tahu-tahu ada perempuan yang lari-lari tuwalwil, yang dia berteriak-teriak, wa taqulu wa bunayya, wa bunayya. Dia teriak-teriak, wahai anakku, anakku, sambil menangis ibunya kehilangan anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar, nadil mar'ah fa innaha ummus sabi. Umar, panggil itu ibunya, perempuan itu ibunya anak ini. Wahia kashifatun an ra'siha, laisa ala ra'siha khimar jazi'an ala ibniha. Perempuan ini nggak pakai kerudung. Dia keluar dari rumahnya dalam kondisi ketakutan, cemas, lupa dia nggak pakai kerudung. Demi apa? Demi menyelamatkan anaknya. Ketika perempuan itu datang, Umar memberikan anak itu, digendong anak itu sambil menangis ibunya ini. Dia baru sadar. Kemudian dia menoleh. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia malu karena nggak pakai kerudung. Ini namanya takut. Akhirnya dia mengatakan, wah harba ala aru Rasulullah SAW. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dia. Akhirnya dia pulang. Kemudian Nabi bertanya, atarawna hadhihi rahimah biwaladiha. Apakah kalian melihat perempuan ini sangat pengasih kepada anaknya? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iyalah, kita lihat bagaimana kasih sayang dia. Sampai dia keluar rumahnya teriak-teriak, lupa nggak pakai kerudung, menangis mencari anaknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, Allahu arhamu bil mu'min min hadhihi biwaladiha. Kalian tahu tuh, Allah lebih pengasih kepada seorang yang beriman daripada perempuan ini kepada anaknya. Ibnu Qayyim rahmatullah alaih
menceritakan kisah dari seorang orang yang soleh. Bahwasanya ada salah satu orang yang melihat di sebuah jalan. Jalan dulu nggak kayak jalan sekarang. Mungkin kita masih melihat ada gang-gang di antara perumahan yang kecil-kecil. Orang ini melihat ada sebuah pintu yang terbuka. Dari pintu itu ada bocah yang keluar. Dalam kondisi menangis dan minta tolong sama ibunya. Dan ibunya dari belakangnya mengusir dia. Diusir nih anaknya. Lalu ditutup pintu itu. Dan perempuan ini masuk. Maka bocah ini pergi. Tidak jauh dari rumahnya, dia mulai merenung. Ana mau kemana? Mau pergi kemana? Nah, kata dia. Akhirnya dia lihat, nggak mungkin ana kemana-mana. Ana nggak tahu siapa-siapa. Akhirnya bocah kecil itu berangkat kembali ke rumahnya sendiri. Kemudian dia tidur di depan pintu rumahnya. Kemudian tidak berapa waktu sang ibu membuka pintu. Anak ini datang, dia buka-buka pintunya, nggak dibuka, akhirnya dia tidur di sana. Kemudian ketika ibunya keluar melihat anak ini tidur, nggak tahan ibu ini. Kemudian dia ambil itu anak, dia dekap itu anak sambil menangis, dia ciumi anaknya itu. Dia mengatakan, ya waladi, aina tadhhabu anni? Anakku, kau mau kemana? Man yu'wika siwaya? Siapa yang melindungimu kalau bukan aku? Aina tadhhabu anni? Mau kemana engkau wahai anakku? Alam aqul laka la tukhalifni? Bukankah aku sudah berulang kali mengatakan, jangan durhaka kepada aku. Jangan menyelisihiku. Wala tahmilni bima'siyatika. Nih, dengarkan ucapan ini yang digaris bawahi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan, wala tahmilni bima'siyatika ala khilafi ma jubiltu alaihi minar rahmati bika wa syafaqati alaika wa iradatil khair laka. Kata dia, jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang akhirnya membuat aku menyelisihi tabiatku. Yang tabiatku adalah cinta kepadamu, sayang kepadamu, ingin kebaikan untuk. Maka di sini sadarlah bahwa di antara yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah adalah dosa-dosa kita. Namun walaupun seperti itu, Allah terima kita. Sebagaimana ibu tadi masih menerima anaknya. Dibukakan pintunya, digendong, disayang, ditangisi anaknya oleh ibunda. Dan Allah arham bi ibadihi. Allah lebih penyayang dengan hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jamaah rahimakumullah. Apa cara yang paling mudah meraih rahmat Allah? Apa cara paling cepat mendapatkan rahmat Allah? Yang paling mudah merahmatkan Allah? Kata Syekh As-Sa'di rahmatullah alaih mengatakan, rahmatul abdi lil khalqi min akbaril asbab allati tunalu biha rahmatullah. Nih, cara paling mudah, yang paling besar untuk meraih rahmat Allah adalah merahmati ciptaan Allah. Merahmati makhluk yang Allah ciptakan. Itu cara paling mudah mendapatkan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan di surat Al-A'raf
ayat 56. Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Kebaikan pertama dalam beribadah. Kebaikan yang kedua kepada hamba-hamba Allah. Kebaikan yang ketiga kepada ciptaan Allah yang lainnya. Kita lihat bahwasanya yang tidak penyayang tidak akan disayang. Jangan berharap rahmat Allah kalau antum tidak merahmati orang lain. Sebagian orang berharap ampunan Allah, maaf Allah, antum tidak pandai memaafkan orang lain. Ketika di malam-malam Lailatul Qadar, antum berdoa mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Lalu engkau tidak pandai memaafkan orang lain. Kita mengatakan, Allahumma arhamni birahmatika astaghith. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Lalu kita mencampakkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak mengasihi mereka. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa pernah pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mencium Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, putranya Fatimah. Wa indahul Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan. Di sisi Nabi SAW ada Aqra' bin Habis, salah satu pemuka bangsa Arab, lagi duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aqra' mengatakan, innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku memiliki 10 anak, satu pun tidak ada yang aku cium. Kadangkala orang tidak mencium anaknya untuk menunjukkan kegagahan dia. Orang yang berwibawa, yang disegani sama orang. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau memandang kepada Al-Aqra' bin Habis. Ada di sisinya. Lalu beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pandai merahmati, maka dia tidak akan dirahmati. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Ini cara termudah. Antum berbagi kasih sayang dengan makhluk Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Dan Allah telah memberikan sifat kepada Nabi, bil mu'minina ra'ufur rahim. 2 sifat nih. Ra'uf bermakna rahmat juga, kasih sayang juga, rahim. Yang nggak ada nabi-nabi sebelumnya yang dikasih sifat seperti sifat ini. Allah gabungkan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah menggabungkan 2 sifat ini untuk dirinya. Bahwa Allah telah memberikan porsi rahmat yang besar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengasihin orang-orang kafir. Sampaikan kepada orang-orang non-muslim yang masih saja mencela, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan itu karena tidak kenal. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dia pernah berkata kepada Nabi, hal ata alaika yaumun kana asyaddu min yaumi Uhud. Apakah pernah ada momen yang lebih berat buat engkau daripada peristiwa perang Uhud, sehingga gigi beliau patah, darah mengucur dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat pingsan pada waktu itu? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Aku nih sudah menghadapi gangguan dari kaummu yang engkau sudah tahu. Dan yang paling berat itu ketika aku
menawarkan diriku. Nabi datang menawarkan dirinya berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke Taif kepada Ibn Abi Yalail, Ibn Abdi Kalal. Di sana beliau menawarkan Islam kepada mereka. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi dia tidak menjawabku. Maka aku pun pergi meninggalkan Taif. Bagaimana Nabi akhirnya dilemparin batu sampai berdarah-darah. Turun dari Taif sampai ke Qarn Tha'alib, satu tempat. Farafa'tu ra'si, dalam kondisi hatiku gundah. Aku melihat di atas. Ternyata ada awan yang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat di situ ada Jibril. Di atas awan itu. Fanadani. Lalu Jibril menyeruku mengatakan, Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Allah Jalla Jalaluh telah mendengar ucapan kaummu, jawaban-jawaban kaummu terhadap dakwahmu. Dan Allah telah mengutus kepadamu malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihi. Tuh, diutus malaikat penjaga gunung. Ya sudah, engkau suruh dia apa saja dia akan taat. Fanadani malakul jibal. Lalu malaikat penjaga gunung-gunung menyeruku dan mengatakan assalamu alaik. Mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ya Muhammad. Wahai Muhammad. Dzalika fima syi'ta. Terserah engkau. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau berkehendak, aku akan timpakan 2 bukit kepada mereka. Kepada penduduk Mekah atau kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Enggak. Beliau disakiti. Beliau dilempari batu. Beliau diusir oleh penduduk Mekah. Beliau pergi ke Taif. Beliau diusir oleh penduduk Taif. Beliau turun entah mau kemana beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditawari untuk dihancurkan penduduk Mekah atau penduduk Taif. Apakah Nabi menerima? Beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak, aku berharap jangan dibinasakan mereka. Orang-orang kafir jamaah sudah menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, jangan binasakan mereka. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai seperti itu rahmatnya Nabi kepada orang kafir. Nabi ingin mereka dapat hidayah. Nabi ingin mereka semuanya masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Rahmat Nabi kepada anak-anak. Rahmat Nabi kepada para wanita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mensifati bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak-anak dan keluarganya. Kepada istri-istrinya. Ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih penyayang kepada keluarganya, kepada keponakannya, kepada cucunya, kepada anaknya, kepada istrinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Maka antum lihat. Nih buat para suami, jangan sampai nanti antum berhadapan sama istri antum. Dan juga bagi para wanita, jangan sampai nanti pada hari kiamat yang menjadi penggugat itu adalah suaminya. Istri bisa menggugat suaminya. Kalau gugat di dunia selesai jemaah. Mungkin dengan perceraian. Tapi tatkala penggugatan itu terjadi di padang mahsyar, maka antum bisa bangkrut pada waktu itu, kehilangan amal soleh antum. Sayangi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan dalam urusan 2 hak makhluk yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Maka sayangi mereka.
Sayangi anak-anak kita. Yang punya anak perempuan, sayangi anak perempuannya. Kata Nabi SAW, man ala jariyatain, barang siapa yang merawat, membesarkan dua bocah perempuan, hatta tablugha, sampai dua anak perempuan itu baligh, ja'a yaumal qiyamah, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Aku akan datang sama dia pada hari kiamat seperti ini nantinya. Sayangi anak-anak kita. Selamatkan mereka dari api neraka. Menyayangi mereka bukan dengan memanjakan, tapi menyayangi mereka dengan tidak melemparkan mereka ke dalam api neraka. Itu sayang orang tua. Tapi kalau orang tua yang memanjakan anaknya, membiarkan mereka berbuat dosa, dikatakan anak sayang sama anak-anak, bohong antum. Antum kalau sayang, antum tidak akan lemparkan anak antum ke dalam api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani berkaitan dengan kasih sayang kepada anak yatim, ada seorang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengadukan kerasnya hati. Ini ada orang yang hatinya keras, yang enggak penyayang, yang kasar sama orang, yang gampang marahan. Apa obatnya? Dia bertanya kepada Nabi SAW, minta obatnya, hatiku keras ya Nabi SAW. Apa yang harus aku lakukan? Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatika. Apakah engkau ingin hatimu lembut dan hajatmu dikabulkan? Irhamil yatim. Kasihilah anak yatim. Wamsah ra'sahu. Kepalanya engkau usap. Wa'at'imhu min ta'amika. Kasih dia makanan dari makananmu. Yalin qalbuk wa tudrik hajataka. Hatimu akan lembut. Apa yang kau inginkan akan dikabulkan. Ini jamaah. Orang yang mungkin gak bisa. Anak ini kasar orangnya Ustaz. Kadang kala ada kucing ditendang. Ada orang yang kayak gitu. Ini kucing-kucing. Ada orang yang geli. Gak apa-apa geli. Tapi jangan disakitin itu kucing. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang sama burung. Sama burung sayang sallallahu alaihi wasallam. Sama semut sayang sallallahu alaihi wasallam. Sama onta. Pernah beliau masuk ke kebun seorang sahabat. Ada onta yang sudah kurus. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata. Bayangkan onta meneteskan air mata kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mengadukan kalau dia ini disiksa sama pemiliknya. Enggak dikasih makanan yang cukup, tapi dikasih kerjaan yang banyak. Dipanggil tuh sahabat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Ibnu Mas'ud bercerita dalam satu safar, Nabi alaihi salatu wasallam lagi buang hajatnya, ada burung namanya humroh, burung humroh, mungkin warnanya merah. Burung ini memiliki dua anak. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, kita ambil anaknya. Kita ambil tuh anaknya burung itu. Burung jamaah. Mau kemana pergi burung-burung yang diambil anaknya? Fara'ayna, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dan burung itu terbang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya anaknya ada yang ngambil. Burung jamaah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang mencemaskan dia dengan diambil anaknya? Siapa? Ruddu waladaha ilaih. Kembalikan anakku. Bayangkan jamaah. Para ulama menjelaskan nih. Bagaimana dengan orang yang bercerai, suami istri bercerai? Ketika anak itu masih bayi, itu hak ibunya. Jangan dipisahkan dari ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan, beliau marah terhadap orang yang memisahkan induk burung dari anaknya. Bagaimana ibu dengan anaknya yang dipisahkan oleh orang tuanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu kampung semut yang dibakar. Beliau mengatakan, man harraka hadhi? Siapa yang membakar ini? Qulna nahnu, kami ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yanbaghi an yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Nggak boleh mengadab dengan api kecuali Robnya api. Nggak boleh kita membakar jamaah. Ada sarang semut dibakar,
tikus, karena tikus ganggu di rumah ya ketangkep, alhamdulillah, Anda bakar dia, kemudian kita masukkan. Nggak boleh. Atau antum tenggelamkan, boleh nggak ditenggelamkan? Para ulama mengatakan ditenggelamkan itu matinya juga lama, karena dia harus sampai nafasnya habis baru mati. Tapi pukul kepalanya, bikin dia mati cepat. Sampai seperti itu kepada binatang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, untuk meraih rahmat Allah, cara yang paling mudah, antum sayangi makhluk Allah Jalla Jalaluh. Sayangi tetangga antum, sayangi teman antum, sayangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, sayangi negeri kita. Semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah. Ini udah. Nah, Ustaz, bila rahmat Allah Azza wa Jal luas dan dengan rahmatnya menghapuskan dosa, bagaimana dengan hadis sesungguhnya jika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul noda hitam di dalam hatinya. Jika ia meninggalkannya dengan memohon ampun, lantas diampuni, maka hatinya akan dibersihkan. Apabila ia bermaksiat lagi, maka noda hitam akan ditambah sehingga bisa menutupi hatinya. Naam, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tidak bertentangan dengan luasnya rahmat Allah. Ketika hati antum hitam penuh dengan noda dosa, kemudian antum datang menjumpai Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Namun biasanya jamaah, ada orang yang terus berbuat dosa, akhirnya dosa menjadi kebiasaan dia, lalu dia nggak kembali kepada Allah. Ini yang bermasalah. Tadi cerita orang tua yang sudah sepuh, yang tua renta, yang dia mengatakan tidak ada satupun dosa kecuali dia telah melakukannya. Tatkala dia datang kepada Nabi SAW, dia masuk Islam, selesai semuanya. Tapi dengan terus berbuat amal kebajikan, terus berbuat kebaikan, jangan balik berbuat dosa. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi Ustaz kesehatan selalu. Amin. Dan semoga antum semua dikasih kesehatan, ketakwaan sama Allah. Bagaimana tobat sebenar-benarnya tobat dari dosa zina? Doakan saya bisa hafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kita tahu dosa zina, dosa yang besar sekali. Bahkan perbuatan zina ini Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, dekat-dekat gak boleh. Gimana taubatnya orang yang berzina? Dia harus meninggalkan perbuatan dosa itu. Semua yang bisa mengantarkan kepada perzinaan dia harus putus. Jangan bertobat tapi tetap di tempat kemaksiatan tersebut. Antum akan balik berbuat dosa. Kalau gara-gara tempat kerjaannya, ada aja yang berzina gara-gara tempat. Ustaz, lingkungan ana Ustaz, di tempat kerja ana memang kayak gitu. Tinggalkan pekerjaan itu. Terus ana mau kerja di mana? Antum lebih sayang mana? Lebih sayang dengan dunia antum atau dengan surga antum? Ketika memang tempat itu membuat antum melakukan dosa lagi, mengulangi dosa lagi, mengulangi dosa, tinggalkan, cari kerjaan lain. Itu yang pertama, tinggalkan dosa tersebut dan segala yang mengantarkan kepada dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Dan terus antum banyak-banyakin berbuat amal kebajikan. Jangan meremehkan, ada orang, oh Allah Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, azab Allah juga pedih. Ada orang-orang yang menunda taubat. Nanti anak akan bertobat, nanti akan bertobat. Akhirnya dia mati su'ul khotimah. Belum sempat bertobat.
Maka kesempatan yang Allah berikan buat antum untuk bertobat, manfaatkan kesempatan itu. Dan mudah-mudahan antum bisa hafal Al-Quranul Karim. Dan bukan cuma hafal, bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan antum semua yang hadir di sini. Ustadz, ana mahasiswa semester 2. Alhamdulillah sudah ada pekerjaan walau 300 sebulan. Ana sekarang sedang jatuh cinta kepada akhwat yang sekelas dengan ana karena kagum dengan hijrahnya, tetapi ana selalu cuek dan tidak ingin tegur sapa kepada dia Ustadz karena takut dosa. Ana berencana untuk menemui orang tuanya, tetapi untuk ngomong ke orang tua ana sendiri ana belum berani. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah ana harus ngomong ke orang tua dulu atau langsung temuin orang tua akhwat tersebut Ustaz? Masya Allah, ini babnya bab nikah, kita bukan bab nikah. Naam jamaah. Nih seorang anak, usahakan jangan menyelisihi orang tuanya. Ingat tadi anak yang diusir sama ibunya. Antum mau kemana? Ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, Nak, engkau tidak akan menemukan hati yang lebih penyayang kepadamu daripada hati ibumu, nak. Gak bakalan kau. Dan untuk yang sudah menikah, kadang-kala lupa sama orang tuanya. Lebih sayang sama istri dan anak-anaknya daripada orang tuanya. Antum nih, mumpung masih baru jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu dimulai dari mata. Antum tahan pandangan mata antum. Kadang-kala cuek. Tapi kalau ceweknya lewat, dilihatin. Sebagaimana cuek kan. Bukan cuek ini. Maka solusinya antum bilang sama orang tua. Antum sampaikan kepada dia, ayah anak kayaknya harus menikah, ayah. Anda minta ridhonya. Anda berjanji akan menyelesaikan kuliah anak. Janji. Anak akan bikin surat di atas materai kalau anak tidak akan berhenti. Kadang-kadang orang tua takut anaknya putus sekolah kalau menikah, terganggu dalam menikah. Dan antum ngomong sama orang tua, sama abah, sama ibu antum. Tulis, antum beli materai dulu. Antum taruh kertas kosong, ngomong sama ayah ibu nih. Ayah ibu tulis apa saja syaratnya nggak apa-apa. Yang penting anak mau nikah ayah. Tulis apa saja. Ngomong semua. Kalau memang sudah harus seperti itu. Tapi kalau antum akhirnya tidak disetujui sama orang tua, antum puasa. Tundukkan pandangan. Ingat dengan bidadari surga. Insya Allah antum bisa sabar. Setelah orang tua ngasih lampu hijau. Dan memang jamaah, ada prinsip orang tua yang salah. Yang berpikiran kalau menikah itu membuat sekolah anaknya tidak selesai. Enggak. Yang membuat anak-anak itu jadi tidak benar adalah pergaulan bebas. Orang tua anaknya punya pacar nggak apa-apa, mau kawin nggak boleh. Gimana? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini prinsip yang harus diluruskan. Biar mereka menikah. Kemudian nanti kalau memang mereka tidak mampu, ngomong sama anaknya. Nak, ayah ibu restui, tapi catatannya ayah nggak mau bantu engkau. Supaya engkau bisa mandiri. Katakan siap ayah. Anak akan berdiri sendiri insya Allah. Kalau nggak mampu baru minta sama ayah. Nggak apa-apa, artinya ada usaha dari dia untuk itu jamaah. Baru ke orang tua itu akhwat. Dan kemudian ketika antum tidak diizinkan, antum sabar. Jangan sampai menyelisih orang tuanya. Sayangi orang tua supaya antum dapat rahmat Allah. Kemudian dalam kondisi sebelum antum berjumpa dengan orang tua, antum kuatkan doa antum kepada Allah. Minta sama Allah. Puasa Senin Kemis. Orang tua biar lihat. Ketika lihat antum puasa Senin Kemis bingung. Kenapa anakku puasa Senin Kemis? Bukan puasa Senin Kemis, puasa Daud mungkin. Iya ayah, ibu udah gak tahan nih ayah.
Nggak tahan apa? Ya mau nikah maksudnya. Kalau nggak dikasih izin puasa Daud akhirnya kan. Iya, nggak ada masalah. Sehingga mudah-mudahan orang tuanya mengizinkan antum. Ustaz, apakah orang yang suka mentahdir bisa jauh dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu? Jamaah, banyak dosa-dosa yang kita harus mentahdir manusia darinya. Banyak pelaku-pelaku dosa yang kita juga karena sayang kepada umat manusia, kita mengatakan hati-hati jangan dekat-dekat sama fulan. Kadangkala orang tua sayang sama, nak, jangan kumpul sama fulan, nak. Fulan itu narkoba, nak. Jangan. Jadi ketika tahdzir itu, kita mewanti-wanti orang, dikarenakan harapan memang orang itu selamat, maka itulah rahmat. Itulah rahmat. Tapi hati-hati.